Selamat siang, saya Melkianus Miramangi SPT, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 LPTK Universitas Jember. Nomor PPG 2015 005 89138. Terima kasih. Apa kabar? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Sebelum kita mulai bacaan kita, perlu minta satu orang pimpin kita untuk berdoa ya. Putri, silakan pimpin kita untuk berdoa. Pak Guru dan saudara sekalian, masih tengah Tuhan Allah. Itu sepenuhnya dari diri Bapak sama besar hati dan cintamu, di mana Bapak sudah mengajar kami dari rumah kami masing-masing hingga pada tempat ini. Tuhan, pada tempat ini kami anak-anakmu akan melanjutkan segala tugas dan aktivitas kami. Pada rencana kami berawal mendapat akhirnya kebenaran Tuhan. Ini doa dan permohonan kami tentang Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Putri sudah menuntut kita untuk berdoa. Pak Guru mau absen dulu ya. Ya, Pak. Alhamdulillah dia, Hadir, Pak. Apriani dan Loe, Hadir, Pak. ada dia, tamaku. Hadir, Pak. Eka Putra, Hadir, Pak. Estefania, Hadir, Pak. Geraldine, Hadir, Pak. Jian, Hadir, Pak. Jupri. Hadir, Pak. Jupri mana tahu ini? Jadi Pak, Hadir, Pak. Nadia. Hadir, Pak. Sebelum kita masuk pada materi kita pada siang hari ini perlu lihat loyo semua ini. Bagaimana kalau kita menyanyi satu lagu? Bisa? Bisa, Pak. Lagu perjuangan. Nah, ini untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ya. Ya, Pak. Satu lagu perjuangan. Lagu apa? Tangan? Ya? Sorak-sorak bergembira? Oke. Pak. Menyanyi satu lagu sorak-sorak bergembira sambil bertepuk tangan. Ya? Semangat, biar semangat. Oke? Ya, Pak. Hitungan ketiga, mulai. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sudah semangat semua? Silakan duduk kembali. Nah, jadi pada siang hari ini, anak-anak sekalian, kita akan belajar ya. Kita akan belajar lanjutan materi kita minggu lalu. Ini masih berkaitan dengan kedua, ya, proses pemanenan. Jadi pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kita tentang kita seleksi telur, ya, telur produksi untuk dikonsumsi. Jadi minggu lalu kan kita sudah belajar tentang manajemen itu ya, manajemen produksi. Ya, bagaimana cara kita
menangani telur pada saat dipanen dari kandang. Kemudian lanjutannya itu kita akan mempelajari tentang bagaimana setelah kita panen dari kandang, hasil-hasil produksi dari ternak tadi kita mau disiapkan supaya kita pilih berdasarkan kualitas yang terbaik. Ya. Jadi apa manfaat kita mempelajari ini? Nah, kalian perhatikan ya. Nah, dari sini ada kompetensi dasarnya. Ya. Nah, kompetensi dasar yaitu menerapkan prosedur pemanenan telur. Nah, dari kedua itu melakukan pemanenan telur. Jadi kita lihat kan, sekarang kita masuk yang ini ya, anak-anak kita menerapkan prosedur pemanenan telur. Kemudian ini melakukan pemanenan telur. Nah, ada indikator pencapaian kompetensinya. Nah, indikatornya yaitu menyeleksi telur berdasarkan kualitas dan ukurannya. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari, menyeleksi telur berdasarkan kualitas dan ukurannya. Nah, itu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama memahami seleksi telur konsumsi berdasarkan kualitas dan ukurannya dengan tekun tanggung jawab. Kemudian yang kedua, melakukan seleksi telur konsumsi dengan tanggung jawab. Itu ya. Jadi itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan kita siang hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, jadi baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tujuan pembelajaran kita ya. Jadi untuk materi kita yang akan kita pelajari pada siang hari ini tadi perlu katakan kita akan belajar tentang bagaimana menyeleksi telur ya yang baik untuk dikonsumsi. Semua ini pernah makan telur tidak? Pernah. Ya, coba kalian bayangkan atau ya ini suatu masalah ya, ketika kalian pergi berbelanja di pasar atau di kios atau di warung-warung itu, nah kita kan tidak tahu kalau telur itu di bagian dalamnya itu kadang-kadang ada saja telur itu yang rusak. Ya. Iya, Pak. Jadi sekarang ketika kalian menjumpai masalah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, pasti ketika kita mendapatkan barang yang busuk atau tidak bagus, itu kita akan kecewa ya. Iya. Kita sebagai pembeli pasti akan kecewa. Nah, kita akan belajar menyeleksi telur supaya mendapatkan telur dengan kualitas yang baik. Nah, jadi di sini Pak Guru sebentar ada video. Ya. Ya, Pak. Ada video. Silakan kalian mengamati video ini. Ya. Ya, Silakan Pak. kalian mengamati video. Setelah mengamati videonya, kalian cari apa masalahnya. Setelah dapat masalahnya, nanti sebentar ada tugas yang kalian harus kerjakan. Nah, tugas tersebut Pak Guru sudah kirim di WA grup masing-masing. Ya, nanti sebentar bisa dilihat. Tapi sama dulu, jangan kerja sekarang. Sekarang yang kalian harus lakukan kedua yaitu melihat video. Ya, Ya, Pak. silakan simak baik-baik video. Ya, Pak. Berbeda dengan kebutuhan dapur lain, telur memang agak sulit untuk dikenali kesegarannya. Makanya beberapa orang tidak begitu jeli untuk memastikan kualitas telur saat Ya, diperhatikan ya. Perhatikan dulu dia. Menilai rasa makan busuk tentu tidak akan dinikmati rasanya ketika diolah. Telur yang sudah lama dan tidak segar biasanya berwarna kusam dan sedikit keruh. Terkadang ada juga yang timbul bintik-bintik hitam yang disebabkan oleh pertumbuhan jamur. Kemudian yang keduanya, pilih telur dengan ukuran normal, jangan yang terlalu kecil juga jangan yang terlalu besar. Telur yang ukurannya terlalu kecil umumnya berasal dari ayam yang masih muda.
Sudah dilihat videonya? Sudah Pak. Nah, sekarang Pak Guru mau bertanya. Dari video yang kalian amati tadi, pertanyaannya, untuk menyeleksi telur yang baik, apa yang harus kita lakukan? Nah, atau bagaimana cara kita mau memilih telur yang baik? Ikut ke Ya, Jubli? Guncang telur secara perlahan. Ya, Guncang telur secara perlahan. satu. Coba Putri, apa? Guncang telur secara perlahan. Nah, diguncang-guncang telurnya ya. Iya. Nah, bagaimana kalau diguncang? Kalau dengar bunyi berarti telurnya tidak Tidak bagus. Kalau tidak dengar bunyi telurnya masih bagus. masih bagus. Nah, selain itu Rendam dalam air. direndam dalam Baik. apa lagi? Tidur dengan cangkang yang bersih. Yang cangkangnya bersih. Memilih telur yang cangkangnya lebih besar. Nah, ukurannya lebih besar. Jadi itu tadi bagaimana cara kita untuk memilih kualitas telur yang baik. Nah, sekarang guru akan membagikan kalian dalam kelompok. Iya Ini Pak. ada berapa orang tadi? 15 ya? 14 orang. Karena 3 orang tadi tidak hadir, kalian silakan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Sebelum kita mulai, kalian mulai jaga kelompok. Nah, Guru akan mendemonstrasikan dulu cara menyeleksi telur dengan baik. Yang pertama, kita bisa melihat telur hasil panen, ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kita lihat yang paling pertama yaitu dari kebersihannya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Nah, perhatikan. Nah, ini telur. Kalau kalian lihat atau kalian bandingkan dengan yang ini, ya. Nah, kita bisa lihat kebersihannya dari kerabang atau cangkangnya ini. Ya. Ya. Nah, kemudian langkah yang kedua itu bisa kita lihat dengan cara kita tadi kalian sudah sebutkan menggoyang-goyangkan ya. Iya. Kalau kita goyang-goyang telurnya tidak bergerak, itu berarti telurnya masih baru, masih bagus. Ya, nah, bisa kita menggunakan cara itu. Kemudian cara yang berikut kita bisa mencium. Ya, nah, kalau tidak berbau, itu berarti telurnya masih bagus. Iya Pak. Tapi kalau kamu cium dia sudah berbau amis atau sudah berbau busuk, ya tidak usah lagi diambil. Nah, kemudian yang kedua, itu tadi seperti yang kamu sampaikan, kalau misalnya tidak ada pencahayaan, biasanya kalau di kandang itu ada namanya candler. Ya, candler itu adalah alat yang dipakai untuk melihat, meneropong telur, dengan menggunakan pencahayaan. Ya, nah, jadi kita bisa menggunakan alat sederhana, yaitu menggunakan lampu senter pada HP ya. Nah, tinggal kalian nyalakan, kemudian nanti telurnya diteropong. Ya, nah seperti ini. Kita lihat kalau keadaannya bersih, tidak ada noda, ya seperti ini ya. Kita lihat kalau bersih itu berarti telurnya masih bagus atau masih baru ya. Itu tadi. Nah, silakan kalian lihat di WA grup itu. Lihat di WA grup yang dibagikan tadi, Guru bagi. Itu ada linknya. Ya, kalian lihat link yang silakan kalian lihat ya, sudah ada di itu soalnya. Nanti kalian lempar jawabannya ada Pak Guru sudah bagikan ya. Soalnya ada di situ di link yang Pak Guru bagikan di grup. Silakan kalian perhatikan. Nanti Pak Guru akan bagikan kalian telur untuk kalian amati. Semua. Nah itu. Ya ini ya. Iya Pak. Ini lempar. Nah silakan. Nanti Pak Guru bagikan kalian telur ayam. Nanti kalian tinggal ikuti sesuai dengan prosedur kerjanya yang ada di situ. Ya. Iya Pak. Itu ada situ langkah-langkah kerjanya dia.
Nah, lihat dulu, kenapa dulu kondisi kebersihannya. Nah, kalau ada telur yang kotor, pisahkan. Ya, nah, ada berapa telur yang kotor? Yang bersih berapa? Iya dong, ini terus nomor. Yang kotor ada berapa? Yang bersih ada berapa? Ya. Nah, kemudian perhatikan dengan kerabang. Nah, normal, retak, pecah, atau tidak rata. Kerabang itu lihat. Ada yang normal itu kan dia lurus. Ada berapa? Gitu ya. Silakan. Lihat dulu. Sekarang yang pertama kalian lihat kondisi kebersihannya. Iya Pak, ya Pak. Cek kebersihannya. Ada berapa telur yang bersih, ada berapa yang kotor. Kemudian pisahkan. Diisi di tabel itu. Ya. Nah, isi situ terus sampai Normal. Normal kondisi kerabang. Sudah tinggal dengan cek. Ya, normal pecah, tidak rata semua tidak. Bisa dan cara pegang, toh? Pegang. Ya. Halo, kita ini ya, tadi baik. Sudah selesai diskusinya. Silakan duduk ini menghadap ke penghulu. Nah, jadi ya, nanti sebentar kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Nah, hasil diskusi kelompok itu akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Guru berikan kesempatan kepada kelompok yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, kelompok mana? Ya, nah, kelompok yang lain ya. Yang lain, kelompok yang lain diperhatikan. Perhatikan hasil presentasi dari kelompoknya Geraldine dan kawan-kawan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bisa dibuka dalam teks yang sudah ada di kalian. Yang pertama itu kondisi kebersihan telur. Dari hasil pengecekan kebersihan telur, Hasilnya, silakan. telur yang kotor 4 butir, telur bersih 4 butir. Ya, jadi tadi teman kalian dari hasil diskusi mereka untuk mengamati telur tadi itu mereka jumpai ada yang pertama kebersihan telur. Ya, jadi dari sisi kebersihan telur itu dari jumlah berapa telur tadi? 8 telur. Ada berapa telur yang bersih? 4. Nah, 4 telur yang bersih dan ada 4 telur yang kotor. Nah, 4 telur yang kotor itu bisa dilihat dari kondisi telur itu sendiri. Ya, silakan. Lanjut. Terus kondisi kerabang telur. Telur yang kerabangnya normal ada 5 butir, yang tidak rata 3 butir. Telur yang normal itu yang dia punya cangkang ini mulus, tidak retak. Ya, tidak retak. Terus dari kondisi warna kerabang. Dari kondisi warna kerabang ada yang warna normal 5 butir, yang tidak normal itu 3 butir. Yang tidak normal itu kayak begini yang warna putih. Sedangkan yang normal yang begini yang agak coklat. Ya. Terus dari hasil mengecek berat telur.
Ada yang ini yang besar 2 butir, yang medium 1 butir, jumbo 1 butir, ekstra jumbo 2 butir, kecil 1 butir, sangat kecil 1 butir. Yang sangat kecil ini dia punya berat 3 gram, yang kecil 24 gram, ekstra jumbo 128 gram, jumbo 70 gram, medium 56 gram, sedangkan yang besar 64 gram. Terus hasil pengecekan bentuk telur. Bentuk normal 5 butir, bentuk anormal 3 butir. Oh, abnormal 3 butir. Abnormal yang ini. Kecil ya. Plus? Oh ya, silakan. Mereka mau langsung membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin memilih telur yang baik itu bisa dilihat dari dia punya cangkang. Yang dia punya cangkang bersih dan besar, contohnya yang kayak gini, itu berarti telur yang bagus. Ya, itu saja. Iya. Ya, jadi coba perhatian. Tadi teman kalian sudah menyampaikan hasil diskusi, hasil pengamatan kualitas telur. Jadi mereka sudah menilai telur itu dari yang pertama kebersihannya. Kemudian yang kedua mereka menilai kondisi kerabang. Yang ketiga mereka menilai warna telur. Kemudian yang berikut mereka menilai berat telur. Dan yang terakhir mereka menilai bentuk telur. Jadi sudah disimpulkan juga oleh mereka bahwa untuk melihat atau mendapatkan telur yang kualitas bagus itu hanya dilihat dari kebersihannya. Apakah hanya kebersihannya saja yang dilihat? Dengan dia punya ukuran. Yang lain bagaimana? Ini tadi kesimpulannya hanya kebersihan saja katanya. Iya toh? Bentuknya. Ya, Dari bentuk, bentuk, kemudian ukuran, warna, dan kondisi kerabang. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh teman kelompok yang kalian. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya kalau gitu Pak Guru bertanya ya. Iya. Nah jadi tadi disampaikan bahwa untuk melihat kualitas telur itu bisa berdasarkan berat telur. Nah, tadi ini teman kalian bilang ada yang ukurannya jumbo, ukurannya kecil, ada yang super. Aku mau tanya untuk ukuran telur tersebut itu kita dapatkan dengan cara timbang ya, ditimbang dengan timbangan digital. Nah, kalau misalnya tidak ada timbangan, kira-kira bagaimana ya? Kalau tidak ada timbangan, bisa atau tidak kita bisa tentukan tidak bisa. tidak bisa. Ya untuk memastikan tidak bisa, tapi kita bisa menimbang-nimbang dengan menggunakan ya. Jadi kita bisa tahu telur yang mana yang berat itu kita bisa. Tapi untuk lebih memastikan yaitu dengan menggunakan timbangan digital. Ya. Jadi itu tadi teman kalian sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Kita berikan tepuk tangan dulu buat kelompok yang Gerani dan kawan-kawan. Ya, silakan kembali ke tempat. Mungkin masih ada kelompok lain yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Tidak. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, jadi ini tadi sama semua ya. Jadi untuk kelompok 1 cara kerjanya seperti itu, kelompok 2 juga seperti itu. Nah sekarang Pak Guru tanya dulu. Kalau kalian tidak ada yang bertanya, Pak Guru yang bertanya ya? Ya. Kira-kira siapa tahu apa tujuan kita melakukan seleksi telur ini?
Apa tujuan kita melakukan seleksi telur? Bapak, ya coba kalau kalian sudah jawab tadi apa? Untuk membedakan telur yang bagus dan tidak bagus. untuk membedakan telur yang bagus dan tidak bagus. Jadi sangat sederhana tujuan kita untuk seleksi telur ini ya supaya kita bisa mengetahui telur yang bagus dan yang tidak bagus. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita jual telur yang busuk kepada orang, pasti orang tidak akan percaya lagi pada kita punya usaha. Betul ya? Harus kita kasih telur yang bagus. Nah itu, kan? Pertanyaan yang kedua, apa? Kita akan tahu fungsi dari candle atau pencahayaan tadi. Fungsinya apa? Alat. Ya. Silakan. Untuk Telur bagus atau tidak? untuk melihat kondisi telur, melihat kondisi kerabang telur ya. Iya, Pak. Apakah dia retak? Nah, karena telur ini, ya, kalau kerabangnya retak saja akan mudah dimasuk oleh bakteri, sehingga ketika kita konsumsi bukan lagi menjadi sehat, bisa menimbulkan kita sakit. Nah, itu tadi. Oke, sekarang silakan satu orang siapa yang maju untuk menyimpulkan pelajaran kita pada siang hari ini yang bisa kalian simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Jadi baik, silakan yang bisa untuk menyimpulkan pelajaran yang kita sudah dapat pada sore hari ini. Siapa? Ya, Jerani, silakan. Yang lain perhatikan ya. Iya, Pak. Silakan. Cara membeli telur memang gampang-gampang susah. Terkadang telur yang kita kira bagus ternyata setelah dibuka sudah busuk. Padahal telur adalah salah satu bahan pakan asal hewan yang sangat diminati oleh masyarakat. Harga murah dan juga pengolahan cukup mudah. Nah, tentu kita tidak ingin ketika membeli telur mendapatkan telur yang kualitasnya jelek. Niat awal untuk mendapatkan telur banyak manfaat telur, tapi kalau kita salah pilih tentunya akan sangat menjengkelkan bagi diri kita sendiri. Jadi ada beberapa tips atau cara memilih telur yang berkualitas bagus. Yang pertama, pilih telur dengan cangkang yang masih bersih. Yang kedua, guncangkan telur secara perlahan-lahan. Yang ketiga, pilih telur yang baunya segar. Dan yang keempat, dengan cara direndam dalam air. Itu sudah? Iya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi baik. Tadi kalian sudah dengar kesimpulan dari pelajaran kita pada siang hari ini. Memang untuk memilih telur tadi dikatakan gampang-gampang susah. Kalau salah pilih berarti kita dapat yang busuk. Nah, kalau pilihnya benar ya tidak apa-apa. Nah, cara pemilihan telur tadi yang baik itu dikatakan oleh teman kalian itu yang pertama kita lihat kualitas telur tersebut. Dia punya warna, lihat warnanya. Kemudian kondisi kerabangnya. Kita cium apakah baunya masih baik atau tidak. Nah, itu tadi langkah-langkah yang mudah yang kita lakukan untuk mendapatkan telur dalam kondisi yang baik ya. Jadi kesimpulan tadi yang disampaikan oleh teman kalian itu nanti silakan kita pelajari lebih lanjut ya. Kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara untuk memilih telur sehingga kita mendapatkan telur dengan kualitas yang baik. Ya. Ya, Pak. Nah, jadi
silakan kerja hasil pekerjaan kalian dikumpul untuk Pak Guru nilai. Kumpulnya kumpul. Yes. Nanti kita belajar tentang pemasaran, ya, pemasaran dan pengolahan hasil telur ini. Nah, kalau tidak kita pasarkan, bisa juga kita olah, ya. Sama juga pemasaran itu sama juga dengan teknik pengolahan, ya. Jadi nanti pada pertemuan berikut nanti kita akan belajar teknik-teknik pengolahan hasil produksi dari telur itu sendiri. Bisa dipahami, ya? Bisa Pak. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mari satu orang pimpin kita untuk berdoa. Silakan. Ya, siap dulu kita berdoa. Guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Tuhan sudah menjaga kami dari awal kegiatan belajar mengajar kami hingga pada akhirnya ini. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan jaga sertai kami agar kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Doa ini kami panjatkan lewat perantara Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.